Terima kasih kepada Mak yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya di waktu yang sangat amat teramat senggang bagi Mak, sangat amat super duper ultra keterlaluan senggang bagi Mak. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu keuntungan dan kerugian dari nggak mandi. Ini penting banget nih Mak ya, mengingat ini kan dari tahun jebot udah kita lakuin tiap hari gitu ya kan. Mak mandi kan ya. Nah berarti ini penting banget nih buat Mak nih. Nah saya akan mencoba memberanikan diri untuk speak up. Mak punya anak yang berani speak up loh, gaya nggak tuh? Untuk speak up karena ini sudah mengakar di kehidupan masyarakat kita hingga saat ini gitu. Sampai sini paham ya, Maya? Gak usah dijawab, gak apa-apa kok, santai ya, santai. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu apa itu mandi. Mandi adalah membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran yang sebenarnya nggak terlalu kelihatan, menggunakan air bersih secara mubazir demi badan kita bisa bersih dalam kurun waktu kurang dari 1 hari. Aduh, itu dari sini aja udah kelihatan banget nih masalahnya nih. Ya nggak, Mak? Gak apa-apa, gak usah dijawab, gak apa-apa. Kerugian dari mandi. Nah, ini gue demen nih. Yang pertama, memperbodoh diri kita sendiri. Kenapa memperbodoh? Karena seperti yang tadi saya bilang, obviously, mandi itu kan membersihkan badan kita kurang dari 1 hari. Dengan kata lain, nanti kotor lagi. Itu bodoh banget tuh. Ini logik dasar anak SD banget nih sebenarnya. Sama kayak gini, misalkan kita punya celana bolong nih, kita kemana-mana tuh gondal gandul nggak karuan. Si bego beli celana baru, terus dalam kurun waktu yang tidak bisa dipastikan bolong lagi. Berasa bodoh banget kan? Terus kemarin buat apa beli baru? Padahal kan kita tinggal terima aja gitu. Kotor-kotor aja, bau-bau aja. Misal badan kita kotor nih, terus mandi, abis itu kotor lagi. Tapi kalau kita kotor terus kita nggak mandi, ya sama kotor juga. Terus buat apa mandi? Makanya kata saya tadi juga bodoh banget. Sampai sini nangkep lah ya Maya. Nangkep ini mah nangkep. Udah gak usah dijawab. Pasti ada orang bakal bilang, kalau gitu habis berak nggak usah cebok, nanti kan berak lagi. Goblok. Mak nggak mungkin berpikir gitu kan? Mak tuh pinter, saya tahu. Kalau soal berak kenapa mesti cebok? Ya karena pantat kita belepotan tai. Masa kita mesti diterangin sih? Anak batita aja ngerti ini. Lanjut dah yang kedua, bersenang-senang di atas penderitaan orang. Ini real crime banget gak sih? Kenapa bisa mandi itu bersenang-senang di atas penderitaan orang? Karena kita mandi itu pakai air yang biasanya dipakai untuk orang minum di daerah-daerah terpencil. Contohnya Afrika gitu. Aduh, saya gak tega loh. Kita kalau mandi itu kan gak cukup segayung 2 gayung gitu. Bisa dikata 10-20 gayung lah. Apalagi kalau cewek kan bisa 500 gayung. Kalau dihitung kasar aja nih, misalkan 10 gayung dah, udah angka paling kecil tuh. Saat kita mandi pakai 10 gayung air, itu sama aja ada ratusan orang yang akhirnya nggak bisa minum. Astagfirullahaladzim. Mak tega? Saya mah jujur nggak tega ya. Emang masing-masing orang sih, ada yang tega, ada yang enggak. Nah itu tadi kerugian. Sekarang ke keuntungan dari mandi. Keuntungannya adalah nggak ada. Oke, kita lanjut. Weh, apa nih? Kok kambing? Yap, sengaja saya tampilkan kambing di sini karena kita bisa ambil pelajaran dari kambing. Coba lihat dia. Dari dia lahir sampai dia dibeler, itu 1 kali juga kagak pernah mandi. Tapi nyatanya diminati banyak orang. Banyak kan orang mandi tapi nggak ada yang minat, masih pada jomblo aja. Berdasarkan riset tahun 1972, menunjukkan bahwa persentase kambing yang nggak pernah mandi jauh lebih tinggi peminatnya dibandingkan orang yang mandi. Berarti kesimpulannya adalah mandi nggak berefek apa-apa kepada tingkat kemenarikan seseorang. Sampai sini ada pertanyaan? Yang mau nanya tulis di komen aja ya.